siapa saja gurunya, kemudian TU-nya, dan lain sebagainya. Ya, pastikan kalian mengikuti dengan baik. Kemudian yang keempat, pengenalan visi dan misi, program kegiatan, dan cara belajar dan tata tertib sekolah. Yang kelima, pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini penting sekali juga supaya kalian mengetahui fasilitas yang ada di sekolah itu apa saja. Yang keenam, pengenalan stakeholder sekolah. Maksud dari stakeholder itu apa? Ya, maksudnya ya dari mulai kepala sekolah, kemudian kurikulum, wakil kepala sekolah, ya, dan seterusnya. Berikutnya pengenalan kurikulum sekolah termasuk pembelajaran. Kemudian yang kedelapan pengenalan MULOK, muatan lokal sekolah. Nah, itu materi-materi yang akan kalian ikuti bersama-sama. Baiklah, peserta MPLS yang berbahagia, silakan untuk berdiri ya. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon peserta, sekali lagi mohon peserta MPLS silahkan untuk berdiri. Ya, berdiri. Iya, silakan berdiri peserta MPLS. Ya, berdiri dulu, Mas. Anak-anakku yang kami cintai, silakan kalian berdiri dulu. Iya, sudah. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan kalian boleh duduk kembali. Ya, anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, untuk materi berikutnya yaitu wawasan Wiyata Mandala. Silakan nanti kalian bisa membuka materi wawasan Wiyata Mandala di grup WA. Ya, di grup WA masing-masing kelas. Nah, di situ sudah ada materi wawasan Wiyata Mandala. Kemudian berikutnya yaitu pengenalan warga sekolah.
Nah, pengenalan warga sekolah ini, nah siapa saja warga sekolah SMP Negeri 2 Balapulang, gurunya ada berapa dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ivan Aulia, SPD. Ya, untuk Bapak Ivan Aulia, silakan Bapak Ivan Aulia. Terima kasih Pak Arfan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan warga sekolah. Warga sekolah itu terdiri dari semua orang atau semua warga yang ada di sekolah. Misalkan guru, kemudian staf tata usaha atau tenaga administrasi sekolah, dan juga kalian siswa-siswi semuanya itu masuk dalam warga sekolah. Untuk kali ini perkenalannya nanti akan ditayangkan slide Bapak Ibu Guru pengajar yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Profilnya siapa saja kita bisa lihat bersama-sama di layar. Ya, pengenalan warga SMPN 2 Balapulang, Dewan Guru dan tenaga administrasi sekolah. Bisa dilihat? Bisa. Yang pertama ada Bapak Muhajirin. Bapak Muhajirin SPD MPD. Ini adalah kepala sekolah. Jadi harus diingat, dilihat wajahnya, kemudian namanya Muhajirin, Bapak Muhajirin. Berikutnya ada Bapak Muzayin, SPD. Ini adalah guru mapel bahasa Inggris. Kalian juga bisa lihat di layar peserta, itu ada yang namanya penyaji, itu Bapak Muzayin. Bapak Muzayin. Kemudian ini ada guru bahasa Indonesia, ada Pak Heri Jatmiko yang pakai kacamata. Kemudian Pak Arfan Hoirun, SPD, itu yang melambaikan tangan tuh. Yang tadi membuka acara itu adalah Bapak Arfan Hoirun, guru bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya ada Bu Titin Kartini SPD dan Bu Makmuroh SPD. Ini adalah guru IPS yang akan mengajar mapel IPS. Kemudian berikutnya ada Pak Mudasri dan Pak Sujasti SPD. Ini adalah guru IPA. Berikutnya ada guru bahasa Inggris. Ada Bu Widi Prihatin dan Bu Musdalifah. Ini guru bahasa Inggris. Berikutnya ada Pak Sucipto atau Pak Cipto dan Pak Warjito. Ini adalah guru seni budaya kalian. Untuk kelas 7 nanti akan diampu oleh Pak Cipto. Pak Dr. Andes Sucipto ini yang pakai ada sepedanya. Pak Sucipto. Berikutnya ada Pak Mulyono. Ini adalah guru PCOK atau guru olahraga. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Wahyudi. Ini guru BK kelas 9 ya Pak? Kelas 9. Ya. Guru BK kelas 9. Selanjutnya ada Bu Elok Budianti. Ini adalah guru PPKN. Dan Bu Rojanah SPDI. Ini adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya ada Bu Dewi Badarul Budur. Ini adalah guru matematika. Kemudian ada Bu Dewi Sri Hartini. Ini guru IPA. Jangan keliru. Ini Dewi.
Satunya guru matematika, satunya adalah guru IPA. Bisa dilihat fotonya. Ini selanjutnya ada Pak Handi Rosandi. Ini juga ikut di Zoom ini. Pak Handi Rosandi ini adalah guru IPS itu yang melambaikan tangan. Ya, Handi. Kemudian satunya ada Pak Dwi Arif Reski. Ini guru BK dan wali kelas 7 juga. Wali kelas 7A ya. Wali kelas 7. Ini Pak Reski, guru BK. Kemudian ada Bu Indah Dwi Puspandari, ini adalah guru bahasa Indonesia kalian. Kemudian Bu Diah Anggraini, ini guru mapel bahasa Jawa. Ini selanjutnya ada Pak Dr. Andes Jamaluddin, adalah guru bahasa Indonesia. Dan Pak Muslih Masruri, ini guru pendidikan agama Islam. Tapi ya lihat fotonya jangan percaya. Jangan percaya ya, itu bukan tukang son, tapi guru agama. Ya, lagi dorong becak, dorong son. Selanjutnya ada Bu Okvia, guru PS. Kemudian ada Bu Martika Foliani, adalah guru PJOK, guru olahraga. Bisa dilihat dari pakaiannya itu adalah guru olahraga. Sedang mengepalkan tangan, itu maksudnya merdeka katanya. Bukan mau ninju, tapi merdeka. Selanjutnya ada Bu Lista, ini adalah guru IPA. Dan Bu Tasya Yulianti adalah guru matematika. Ini juga wali kelas 7. Wali kelas 7, ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Ilman Maulana Syabani, adalah guru bahasa Jawa. Dan Pak Prima Aziz itu adalah guru olahraga. Ini Pak Ilman juga ada gabung di Zoom. Bisa lambaikan tangan Pak Ilman. Ya, itu Pak Ilman, guru bahasa Jawa. Selanjutnya ada Bu Siti Sugiyarti Endang Pelita. Ini adalah guru PPKN. Dan Bu Emut Nurwidianti, SPD. Ini guru prakarya. Juga wali kelas 7. Guru prakarya nanti ngajar juga di kelas 7. Selanjutnya ada saya sendiri, Pak Ivan Aulia, ini guru prakarya kelas 7, juga ngajar kelas 7 mapel prakarya. Ini khusus son sendirian. Yang terakhir ini ada Pak Fasihudin. Ini Pak Fasihudin baru bergabung di Zoom. Ini adalah guru agama Islam itu yang melambaikan tangan. Ya, namanya Pak Fasih. Kemudian ada Pak Karmani SPD, adalah guru bahasa Inggris. Oke, sepertinya cukup segitu dulu. Nanti perkenalan berikutnya bisa lanjut di grup masing-masing. Nanti kalian juga mengenal guru-guru mapel kalian. Nanti akan dibagikan link tiap mata pelajaran, jadi silakan diikuti dan dikenal guru-gurunya. Diingat namanya, dilihat fotonya, jangan sampai lupa. Ya, cukup sekian dulu untuk perkenalan Dewan Guru SMP Negeri 2 Balapulang. Nanti bisa yang lainnya menyusul. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, seperti itu dulu untuk perkenalan warga sekolah. Untuk Dewan Guru, silakan tadi dilihat-lihat, nanti filenya akan di-share juga di grup kelas masing-masing. Jadi silakan bisa dilihat-lihat, bisa dicek-cek gimana yang ganteng dan mana yang cantik-cantik, bisa dilihat, diingat-ingat. Ya, siapa tuh raise hand? Dinda. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Di unmute Pak Ilman. Ya. Bagi anak-anak yang ingin menanyakan sesuatu, silakan angkat tangannya ke layar HP atau reaction raise hand juga bisa di reaction terus raise hand. Ya, yang baru bergabung nanti bisa lihat di file yang di-share di grup kelas masing-masing ya. Ya, itu ada yang raise hand. Dinda gimana Dinda? Ariska, Afiko. Ayo, ada 3 anak yang raise hand yang emang angkat tangan. Barangkali ingin ditanyakan. Nah, silakan bisa diaktifkan mic-nya, barangkali tanya ya rame. Halo Pak, Yang baru bergabung. Salam. Ya, nama siapa nama? Yang baru bergabung silakan, nggak apa-apa, gabung saja karena ini baru dimulai. Kelas 7C ada yang hadir? Hadir. Mana 7C? Mana? Salam, yo, barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang mau memperkenalkan diri juga nggak apa-apa, boleh. Kemarin ini banyak partisipasinya, ada 130 orang. Kalau nggak ada, dilanjut saja. Dilanjut ya. Kameranya. Di mute maning Mas. Resin apa ke? Ngangkat tangan.
Wes mulai. Ya, demikian tadi untuk pengenalan warga sekolah. Kemudian kita lanjutkan pengenalan visi dan misi, program, kegiatan, cara belajar dan tata tertib sekolah. Materinya sudah di-share melalui grup WA. Nanti kalian bisa membukanya, ya. Kemudian materi berikutnya pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Warjito. Nah, kebetulan Bapak Warjito itu sudah berada di ruangan, ya, sudah bergabung dengan kita. Bisa kalian lihat ya Bapak Warjito ya. Iya, Bapak Warjito sudah bergabung dengan kita. Nah, tentunya sudah mempersiapkan materinya. Monggo Bapak Warjito, SPD. Kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada anak-anak kelas 7 yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selanjutnya anak-anak, karena ini masa pandemi, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, sehingga imun tubuh kita selalu kuat. Anak-anak yang saya cintai, pertama saya ucapkan selamat. Kalian adalah anak-anak yang beruntung sehingga bisa diterima menjadi siswa SMP Negeri 2 Balapulang. Banyak di antara kalian yang menginginkan belajar di SMP Negeri 2 Balapulang, namun tidak seberuntung kalian. Untuk itu, kalian harus bangga dan bersyukur. Untuk materi kali ini dalam MPLS, kita akan mengenalkan fasilitas apa dan ruangan-ruangan apa yang di SMP Negeri 2 Balapulang, sehingga nanti anak-anak tidak bingung kalau membutuhkan fasilitas sesuatu di sekolahan atau mencari ruang mana, ruang guru itu sebelah mana, perpus sebelah mana, terutama toilet sebelah mana. Nanti kalian bisa mengikuti tayangan video yang ditayangkan berikut ini. Mari anak-anak kita jalan-jalan di sekolah kita, kalian bisa mengikuti, tinggal mengikuti tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, ini kita mulai dari pintu gerbang paling depan di sekolah kita. Ini jalan, kemudian kita masuk sedikit. Sebelah kiri ada pos satpam, ini penjaga keamanan sekolah dan yang membantu kalian menyeberangkan jalan. Berikutnya, ini halaman depan sekolahan kita, SMP Negeri 2 Balapulang, yaitu Sekolah Adiwiyata untuk level nasional. Nah, berikutnya kita jalan masuk lagi ke dalam. Nah, ini pintu gerbang bagian dalam. Kita masuk, sebelah kiri ada ruang PKS, UKS untuk laki-laki dan perempuan. Itu ada 2 lokal. Kemudian selanjutnya yang masih tertutup dengan hijau, pintu gerbang hijau, pintu hijau itu, ini adalah ruang koperasi. Kalau nanti kalian membutuhkan sesuatu, kalau sudah masuk seperti biasa, kalian bisa di koperasi. Nah, ini yang kalian lihat
ini ruang guru. Barangkali kalian mencari Bapak Ibu guru untuk ganti mata pelajaran, kalian bisa masuk. Nah, ini pintunya. Kalian bisa mencari Bapak Ibu guru di ruang guru. Nah, selanjutnya berikutnya ke selatan sedikit. Ini ruang joglo, biasanya untuk menerima tamu ya, yang dari luar. Terus ke selatan lagi, ini adalah ruang TU atau ruang administrasi dan ruang kepala sekolah. Kalau kalian membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan TU, bisa masuk di ruang ini. Nah, berikutnya selatan lagi, di sebelah baratnya ada ruang, yang paling barat, pintu yang paling barat itu adalah WC untuk anak perempuan. Ini bisa menggunakan WC itu. Terus berikutnya, ini adalah perpustakaan. Kalau kalian ingin pinjam buku atau berkaitan pinjam-meminjam buku atau membaca buku, kalian bisa masuk di ruang perpustakaan. Nah, berikutnya ini adalah sebelah depannya perpustakaan ada ruang laboratorium IPA. Ini kalian nanti kalau praktek pelajaran IPA di ruang laboratorium itu. Sebelah timurnya lagi, ini ada yang dinamakan ruang keterampilan. Ini biasanya digunakan untuk ruang pertemuan, untuk rapat Bapak Ibu guru maupun pengurus OSIS. Nah, sebelah timurnya lagi, ini adalah musola. Di SMP Negeri 2 Balapulang disediakan musola. Barangkali yang mau menjalankan ibadah, sholat duha atau sholat duhur secara berjamaah, nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru agama. Terus selanjutnya kita kembali ke utara. Nah, ini. Nah, ruang ini adalah ruang ganti pakaian untuk anak putri berolahraga. Ya, untuk berolahraga. Juga di situ ada WC untuk anak perempuan. Terus berikutnya 3 lokal ini adalah ruang laboratorium komputer. Nanti kalau ada praktek pelajaran komputer, kalian masuk di ruang lab komputer ini. Ya, berikutnya ke timur ini ada rumah dinas penjaga sekolah. Ini Pak Wisnu, rumah dinasnya di sini barangkali memerlukan. Terus berikutnya sebelah timurnya lagi ini adalah gudang. Nanti tempat menyimpan meja kursi yang tidak terpakai atau yang rusak. Ini barangkali di kelas kalian kekurangan bisa ambil di gudang. Nah, berikutnya ini adalah lapangan bagian tengah untuk berolahraga. Di situ ada lapangan basket, ada lapangan bola voli yang biasanya digunakan untuk olahraga. Terus berikutnya kita mulai memasuki ke ruang kelas. Yang pertama adalah kelas 9A. Ini berturut-turut ke timur 9A, kemudian 9B, terus 9C. Nah, kita ke timur lagi, naik sedikit. Ini adalah ada ruang BK. Naik mas. Ruang BK. Habis 9C, ruang BK. Nah, ini ruang BK. Kalau kalian punya masalah dengan masalah belajar atau masalah apapun, ini bisa mengungkapkan lewat guru BK sehingga mendapatkan solusi atau bimbingan dari guru BK. Berikutnya ini naik ke timur, kelas 8A, ruang kelas 8A. Sebelah timurnya lagi, ini 8A. Kemudian sebelah timurnya lagi, ini sayang papan namanya sudah lepas, itu adalah ruang kelas 8B. Nah, itu yang paling timur, ini
ruang kelas 8B. Berikutnya kita berjalan menuju kantin sekolah. Ya, lewat jalan, ada jalannya. Tuh, ya. Ke timur sampai batas tanah itu sana. Nah, kelihatan. Nah, ini jalannya, akses menuju kantin. Nah, ini lapangan sebelah timur untuk main sepak bola atau yang lain. Nah, itu kantin, kelihatan di sebelah timur. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kelas, yaitu kelas 8C. Nah, ini kantin masih ya. Ada 5 atau 4 kantin. Itu nanti kalau keadaan sudah normal, anak sekolah masuk, ada yang berjualan di situ. Nah, ini kita mulai lagi ke kelas. Ini adalah kelas 8C. Ya. Barangkali kalian mencari teman di kelas 8C. Ini ruangannya. Nah, berikutnya ke barat. Ini adalah kelas 8D. Ya, sebelah baratnya kelas 8D. Nah, kemudian kembali lagi lewat selasar ke bawah. Nah, ini, kita turun ke bawah. Kemudian belok kiri. Ini kelas 9D. Mengikuti tayangan. Nah, ini kelas 9D. Ya. Ini depannya kelas 9C. Ada depan. Sebelah baratnya kelas 9E. Ya. Terus paling barat yang dekat dengan lapangan basket ini adalah ruang kelas 9F. Ya, ini ruang kelas 9F. Ya. Terus kemudian kita jalan ke kiri lewat teras, ini lewat ritisan, kiri, belakang panggung, terus ke selatan, nah, terus nyabrang sampai lewat depan musola, kemudian belok kiri. Nah, di sini mulai kelas 9G, ya, ini 9G. 9G, ya, terus timurnya lagi kelas 9H. Nah, ini kelas 9G, sebelah timurnya lagi kelas 9H. Terus yang paling timur di 3 blok ruangan ini, setelah kelas 9H adalah kelas 9I. Kelas 9I. Nah, ini yang paling timur sebelum ke selasar. Nah, selanjutnya kita naik ke selasar timur, ke arah timur. Ini selasar. Nah, mentok belok kanan terus belok kiri lagi. Ikuti jalan. Nah, ini kelas 8E. Ya. Mulai kelas 8E. Nih. Kemudian sebelah timurnya, namun papan namanya ini sudah lepas, adalah kelas 9F. Nah, ini kelas 9F yang paling timur, dekatan dengan lapangan sebelah timur. Kemudian ke kanan, ke selatan. Nah, ini lapangan sebelah timur. Ya, bisa benar. Nah, ini kelas berikutnya. Kelas 8G. Ini papan namanya juga sudah lepas. Nanti itu ada ya, kelas 8G. Kemudian sebelah baratnya ini adalah kelas 8H. Ya. Terus turun lagi ke selasar, ke barat, arah ini. Nah,
Ini adalah kelas 8I. Kelas 8I. Nah, sekarang ini yang penting untuk kelas 7 kita mulai. Kalau sudah kelas 8I, sebelah baratnya. Untuk siswa kelas 7A, nanti kalau sudah mulai pembelajaran luring atau masuk sekolah, ini kalian masuk di ruang kelas 7A. Ini di tengah-tengah, ruang yang di tengah. Ya. Ini depan musola, sebelah selatan, yang tengah. Kemudian sebelah baratnya lagi, ini kelas 7B. Ya, 7B. Nah, ini kelas 7B. Nah, ini depannya kelas 7B, ini sebelah baratnya ada gudang olahraga. Ya, ini barangkali nanti kalian diminta bantuan oleh Bapak Ibu guru olahraga untuk ngambil bola di situ. Terus sebelah selatannya itu ada ruang ganti pakaian. Ruang ganti pakaian. Terus kita lanjut ke kelas 7C. Itu yang, nah ini dimulai dari timur, dekat lapangan. Ini kelas 7C. Paling timur, paling selatan. Ini 7C. Terus ke barat lagi, ke 7D. Nih, siswa kelas 7D yang baru. Nanti kalau masuk ruangan kalian, ini kelas 7D. Ya. Kemudian berikutnya turun lewat jalan Tundakan. Nah, ini untuk siswa kelas 7E. Nih masuk kelas 7E di sini. Ya. Terus sebelah selatannya, sebelah baratnya, ya, ini adalah 7F. Ini kelas 7F. Ya. Terus turun lagi karena memang tanahnya masih belum rata, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini turun ke barat. Ini adalah kelas 7G. Untuk siswa kelas 7G nanti masuknya di situ. Terus berikutnya, ini kelas 7H. Nah, ini kelas 7H. Terus yang terakhir, ini adalah kelas 7I. Ini untuk siswa kelas 7I. Nanti ruang kalian di sebelah ini. Ya. Terus kemudian depannya itu ada fasilitas WC, ada 8 pintu. Ini untuk WC anak putra. Semua menggunakan WC di situ kalau membutuhkan ke WC. Nah, ini adalah kebun SMP Negeri 2 Balapulang, ya, yang masih luas tanahnya. Anak-anak, itu tadi ruangan maupun fasilitas yang lain. Masih ada lagi fasilitas nanti yang wajib kalian pelihara. Di antaranya setiap di depan kelas itu ada tempat cuci. Ya. Nah, kalian harus gunakan fasilitas itu dengan baik, dipelihara. Juga fasilitas yang lain yang memerlukan pemeliharaan atau partisipasi kalian, yaitu WC. Ya. Ini kalian juga harus pelihara, jangan sampai WC itu mampet, ya, akhirnya tidak bisa digunakan, nanti kalian sendiri yang akan kesulitan. Anak-anak yang saya cintai, saya kira demikian program MPMPS tentang fasilitas dan ruang-ruang di SMP Negeri 2 Balapulang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Berapa? Gimana? Oh, iya, ini memang SMP Negeri 2 Balapulang itu mempunyai lahan yang paling luas di sekabupaten. Ini sampai 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Ya, itu tambahan.
Ya, terima kasih. Ya. Monggo saya serahkan ke pembawa acara. Ya, terima kasih atas penjelasannya itu dari Bapak Warjito SPD ya yang menjelaskan mengenai fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Jadi nanti kalau ketika kalian sudah masuk sekolah seperti biasa, ya mohon untuk bersama-sama memelihara sarana dan prasarana dengan baik, terutama sarana yang berada di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Contohnya misalnya di luar kelas, di depan kelas kalian ya itu ada tempat cuci tangan ya, itu digunakan semestinya, dan keran-kerannya itu supaya diperhatikan, kemudian dijaga jangan sampai nanti merusak. Baik, untuk materi berikutnya ya, yaitu pengenalan stakeholder sekolah. Apa itu stakeholder ya? Itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Usayin SPD Ing. Ya, pada Bapak Muzayin dipersilahkan. Korea kayak masih enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang berbahagia, peserta MPLS SMP Negeri 2 Palapulang tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya khususnya bisa bertemu lagi dengan kalian dalam sesi pengenalan stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Palapulang. Apa itu stakeholder? Kita tunggu slide-nya ya. Jadi materi kali ini adalah pengenalan stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Palapulang. Perlu kalian ketahui bahwa stakeholder itu dari bahasa Inggris ya. Dari kata stake dan kata holder. Kata stake sendiri diartikan pancang. Holder itu hold dari menggenggam. Holder berarti pemegang. Jadi kalau diartikan keseluruhan, stakeholder artinya pemegang kepentingan atau pemegang jabatan, ya, yang memangku jabatan yang ada di SMP Negeri 2 Palapulang. Kalian harus tahu dari semua yang tergabung atau termasuk di dalam stakeholder SMP Negeri 2 Palapulang, biar kalau ditanya orang dari luar, siapa kepala sekolahnya, siapa wakil kepala sekolahnya, siapa kurikulumnya, dan seterusnya, bisa menjawab. Baiklah, kita lihat untuk stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Palapulang. Berikut. Nah, ini dia. Jadi yang ada di SMP Negeri 2 Palapulang, paling atas ada kepala sekolah, Bapak Muhajirin SPD MPD. Di sampingnya ada mitra kerja dari sekolah, yaitu ada komite sekolah. Di bawahnya ada wakil kepala sekolah, saya sendiri, Muzayin SPD. Kemudian di sebelah sampingnya ada
Bapak Sugeng SH. Dia adalah koordinator tenaga administrasi sekolah. Kemudian di bawahnya ada koordinator standar SKL, yaitu Bapak Muhammad Arfan Khairun, SPD, yang biasa dikenal dengan kesiswaan ya. Dulu dikenal dengan kesiswaan, atau di sini disebut dengan standar SKL. Dan berikutnya ada koordinator standar isi, yaitu Bapak Mulyon SPD. Ini juga biasa dikenal dengan kurikulum ya, berarti kurikulum 1. Di sampingnya lagi ada koordinator standar proses ya, standar proses dan isi Pak Mulyono, tapi tahun ini mohon maaf, tahun ini standar proses dan isi adalah Bapak Heri Jatmiko. Jadi tukar tempat ya. Ini belum diubah, tukar tempat. Koordinator penilaiannya sekarang Bapak Mulyono SPD, kemudian Bapak Heri Jatmiko SPD sekarang memegang standar isi dan proses. Keduanya biasa dikenal dengan kurikulum. Berikutnya ada koordinator standar PTK, dipegang oleh Bapak Sujasdi SPD. Kemudian koordinator standar Sapras, tadi yang barusan mengenalkan lingkungan sekolah ya, itu Bapak Warjito SPD. Sampingnya ada koordinator standar pengelolaan, yaitu Ibu Titin Kartini SPD, dan standar pembiayaan ada Ibu Okviatri Haryanti SPD. Kita lanjut di bawahnya, ada urusan humas, yaitu Bapak Dr. Andes Wahyudi. Urusan kekeluargaan adalah Bapak Dr. Andes Jamaluddin SPD MPD. Kemudian ada pejabat Adiwiyata. Nah, pejabat Adiwiyata adalah Ibu Dewi Badarul Budur SPD. Kemudian ada Kepala Lab IPA, itu ada Bapak Mudasri. Kepala Lab Komputer, Bapak Ivan Aulia SPD. Kepala Perpustakaan adalah Ibu Widi Priyatin SPD. Kemudian dilanjut dengan pejabat koperasi siswa adalah Ibu Emut Nurwidianti SPD. Di sampingnya ada urusan UKS. Urusan UKS yaitu Ibu Elok Budianti SPD. Bawahnya ada jajaran wali kelas kelas 7 sampai wali kelas 9. Nah, di bawahnya ada guru mapel, pengurus OSIS, dan kalian sebagai peserta didik. Baiklah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka akan saya coba tampilkan ya. Tampilkan profil dari Bapak Ibu yang masuk ke dalam stakeholder SMP Negeri 2 Balapulang. Biar kalian tahu ya wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Nah, ini akan diperlihatkan satu persatu, walaupun tadi sudah sebagian dikenalkan oleh Mas Ivan Aulia, tapi belum dengan jabatannya ya, baru sebatas guru mapel. Nah, sekarang yang saya kenalkan adalah jabatan-jabatan mereka. Silakan untuk kita mulai dari yang paling pertama. Ini dia. Ya, mitra kerja sekolah, ada komite sekolah. Perlu kalian tahu juga ya, barangkali nanti ditanya siapa sih komite sekolahnya. Oke, komite sekolah kita adalah Bapak Urianto sebagai ketua, kemudian Bapak Ali Hosi sebagai sekretaris, Pak Wadimo Setiabudi, bendahara, Bapak Untung Basuki, anggota, Ibu Valentina, anggota, Bapak Jasun, anggota, dan Bapak Slamet, anggota. Nah, ini profil pemangku jabatan yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Kita mulai dari kepala sekolah kita yang ganteng, ya, terengginas, smart, itu Bapak Muhajirin SPD MPD. Beliau berasal dari wilayah sebelah utara, lebih tepatnya tempat tinggal beliau itu yaitu Pegirikan, Kecamatan Talang ya. Ini masih berdomisili di Talang atau di Pegirikan. Berikutnya adalah
Nah ini dia, tidak kalah gantengnya ya. Ya Mas Ivan. Saya sendiri, Muzayyin SPD. Sementara saya diberi amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah di SMP Negeri 2 Balapulang. Sama dengan Bapak Kepala Sekolah, saya juga bukan asli orang Balapulang ya. Saya juga sama berasal dari kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Talang. Berasal dari Talang, kalau desanya adalah Desa Gajen. Nah, sekarang sudah berdomisili di Banjaranyar ya, tepatnya di Kapling, samping SMP Negeri 2 Balapulang. Berikutnya, biar kalian kenal ya tampang-tampangnya yang memangku jabatan di SMP Negeri 2 Balapulang yang tadi sudah kalian lihat dari pagi sebagai pembawa acara kita, yaitu Bapak Muhammad Arfan Khairun SPD. Beliau sebagai koordinator standar SKL atau yang lebih dikenal dengan kurikulum. Beliau yang mengurusi masalah standar SKL, standar kesiswaan, mohon maaf, standar kesiswaan yang mengurusi kebutuhan kalian ya, dari mulai PPDB kemarin, Bu nanti tentang kegiatan kesiswaan yang lain, ekstra dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan urusan administrasi kesiswaan, beliaulah yang bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk Bapak Arfan itu dibantu oleh ada 2 pendampingnya, yaitu 1 Ibu Dr. Anda Endang Sumarti. Nah, ini dia. Beliau Ibu Endang Sumarti diberi jabatan sebagai pendamping Pak Arfan, yaitu pembina OSIS SMP Negeri 2 Balapulang. Tinggalnya di Balapulang Kulon ya. Jadi kalau ketemu ya disapa, namanya Bu Endang. Nah, untuk pembantu berikutnya adalah ini dia. Ibu Siti Sugiyarti Endang Pelitaningsih. Sing arane dawa dewek ya. Namanya paling panjang. Ibu Siti Sugiyarti Endang Pelitaningsih SPD. Membantu Pak Arfan dalam hal ekstrakurikuler. Jadi ini beliau nanti yang akan menangani ekstrakurikuler. Perlu diketahui bahwa ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Balapulang banyak sekali. Nah, dialah sebagai koordinatornya ya yang menangani tentang kegiatan ekstra. Baik, berikutnya. Nah, ini dia. Bapak Mulyono SPD. Kesehariannya beliau mengajar olahraga, tapi di SMP Negeri 2 Balapulang diberi jabatan sebagai koordinator standar penilaian. Apa itu? Ya, yang menangani berkaitan dengan tes, ujian, dan lain sebagainya. Ini urusannya beliau, ya Pak Mulyono. Kita kenal dengan kurikulum. Nah, Pak Mul dibantu oleh Bapak Handi Rosandi. Nah, ini dia. Ganteng nemen ya. Ya, ganteng nemen. Kayak Ustadz ya, pecinan ya. Ya, ganteng nemen Ustadz. Nah, ini nanti membantu Pak Mulyono dalam menangani tentang tes, ujian, penilaian harian, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti urusannya Pak Mulyono dan Pak Handi. Oke, berikutnya adalah, nah ini, tidak kalah ganteng lagi nih. Samanta hitam ya. Bapak Heri Jatmiko SPD diberi jabatan sebagai koordinator standar isi dan proses. Ini juga dikenal dengan kurikulum lagi. Jadi kita punya 2 kurikulum ya. Kurikulum 1, kurikulum 2. Tapi yang dipegang beda. Kalau Pak Heri menangani tentang proses pembelajaran. Jadi dari awal pembuatan jadwal pelajaran, pembuatan jadwal kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang ini, beliaulah yang menangani. Berikutnya Mas. Nah, Pak Heri dibantu oleh, nah ini dia, ganteng nemen ya. Ini kemarin baru dari Mesir.
Jadi latar belakangnya ada mobil itu ya, off-road ya, mobil off-road tahu ya, yang jalan di padang pasir sih. Nah ini namanya Bapak Ilman Maulana Syahbani, SPD. Beliau membantu Pak Heri dalam urusan tentang standar isi dan proses kurikulum yang menangani tentang proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Kita biasa panggil dengan Pak Ilman ya, Pak Ilman. Oke, berikutnya Mas. Waduh, ganteng KB ya gurune ya. Ini ada Pak Sujasdi SPD. Beliau sekarang menjabat sebagai koordinator standar PTK. Apa itu PTK? Pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, beliau yang menangani tentang tenaga pendidik dan tenaga pendidikan atau TU ya yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Beliaulah yang mengatur tentang kehadiran guru, tentang izin guru dan lain sebagainya, tentang program-program yang berkaitan dengan guru, semuanya ditangani oleh Pak Sujasdi SPD. Oke. Selanjutnya ada Pak Warjito. Tadi sudah tampil sebelum saya. Beliau diberi jabatan sebagai koordinator standar Sarpras. Sarpras siapa? Sarana dan prasarana. Tadi sudah dikenalkan ya. Jadi lingkungan sekolah yang ada, baik dari depan sampai belakang, ujung belakang sampai lapangan, beliaulah yang diberi tugas untuk mengelola kebersihannya, mengelola keindahannya. Ini semuanya jadi tanggung jawab Pak Warjito SPD. Oke, saya kenalkan berikutnya. Nah, ini dia. Cantik ya? Itu KB dan cantik ya. Nah, ini dia Ibu Titin Kartini SPD, Koordinator Standar Pengelolaan. Apa sih? Nah, standar pengelolaan di sini beliau menangani tentang pengelolaan. Pengelolaan berarti dari kurikulum, kesiswaan, kemudian PTK, kemudian standar Sarpras, semuanya dikelola oleh Ibu Titin Kartini. Ini penanggung jawabnya ya, hampir mengelola semuanya yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Baik, sudah kenal ya? Nah, berikutnya ada Ibu Okvia Triharyanti SPD. Beliau diberi tanggung jawab memegang koordinator standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini yang berkaitan dengan semua pengeluaran, semua dana, semua keuangan yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Beliaulah yang diberi tanggung jawab. Oke, untuk selanjutnya, stakeholder selanjutnya adalah Bapak Dr. Andes Wahyudi. Bapak Dr. Andes Wahyudi kesehariannya menjadi guru BK, tapi di tahun pelajaran 2021-2022 beliau diberi tanggung jawab menjadi urusan humas, hubungan masyarakat. Beliau adalah yang menangani hubungan antara sekolah dengan lingkungan sekitar, dengan dunia usaha sekitar, dengan orang tua, dengan lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang, semuanya adalah menjadi tanggung jawab beliau. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ada Bapak Jamaluddin, SPD MMPD. SPD MMPD. Kita lihat Dewan ya. Beliau diberi tanggung jawab untuk mengurusi tentang kekeluargaan. Kekeluargaan di sini bukan kekeluargaan untuk kaitannya dengan siswa ya. Kekeluargaan di sini adalah kekeluargaan yang berkaitan dengan urusan guru dan tata usaha yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Kalau urusan kekeluargaan dengan siswa itu ditangani tadi oleh Bu Endang Sumarti sebagai pembina OSIS. Jadi beliau ngurusi kekeluargaan yang berkaitan dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Balapulang ya, guru dan tata usahanya. Nah, sekarang dijabat oleh Bapak Jamaluddin SPD MMPD. Asli Bangka ini ya, dari luar Jawa. Bangka Sumatera ya.
kemudian beliau hijrah ke Jawa, sekarang tinggal di Banjaranyar. Berikutnya anak-anak. Nah ini dia. Berikutnya, kalau tadi sudah dikenalkan oleh Mas Ivan, beliau adalah guru IPA. Makanya dia diberi jabatan oleh sekolah menjadi kepala laboratorium IPA. Jadi nanti kalian kalau praktek tentang pelajaran biologi, tentang pelajaran fisika, nanti akan ketemu dengan Pak Mudasri SPD Bio. Ya, dia yang memegang tentang lab, kelengkapannya, isi dan seterusnya dipegang oleh Pak Mudasri. Selanjutnya ada, nah beliau yang paling ganteng, paling muda, ya paling ganteng, paling muda, Bapak Ivan Aulia SPD, diberi tanggung jawab menjadi kepala laboratorium komputer. Jadi komputer yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang tadi sudah dikenalkan oleh Pak Cito ya. Kita punya 3 lab, lab 1, lab 2, lab 3, semuanya yang ngelola, yang bertanggung jawab adalah Bapak Ivan Aulia. Ada rusak-rusaknya komputer, ada error-errornya komputer, semuanya menjadi tanggung jawab Pak Ivan Aulia. Nanti kapan-kapan bisa masuk ya, bisa masuk ke lab, pembelajaran di lab komputer, nanti akan bertemu dengan Bapak Ivan Aulia SPD. Selanjutnya ada Ibu Widi Priatin. Nah, Ibu Widi Priatin kesehariannya memegang mapel bahasa Inggris, tadi sudah dikenalkan. Tapi beliau di stakeholder ini diberi jabatan sebagai kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan. Nah, ini nanti akan mengelola perpustakaan. Kalian nanti kalau sudah bisa tatap muka ya, bisa ke sekolah, bisa pinjam buku di perpustakaan dan lain sebagainya. Nanti akan dibuatkan kartu dan sebagainya. Semuanya nanti yang mengurusi adalah Ibu Widi Priatin SPD. Untuk selanjutnya adalah Ibu Emut Nurwidianti SPD. Beliau diberi jabatan sebagai penanggung jawab koperasi siswa, Kopsis, koperasi siswa. Nah, beliau yang mengelola proses keberlangsungan koperasi siswa yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang. Nah, untuk sementara kalian belum bisa lihat seperti apa sih Kopsis SMP karena memang kita masih pandemi. Nanti kapan-kapan kalau sudah PTM ya, kalau sudah tatap muka, kalian bisa lihat koperasi siswa seperti apa ya, dalamnya seperti apa dan seterusnya. Beliau nanti yang mengelola adalah Ibu Emot Nurwidianti SPD. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dia Ibu Elok Budianti SPD. Beliau tahun ini diberi jabatan sebagai urusan UKS. UKS berarti yang berkaitan dengan kesehatan ya. Kesehatan, ruangnya di depan ini kalian pertama masuk itu sudah ada 2 ruang UKS, UKS Putra, UKS Putri. Nah, ini yang paling depan. Nah, kebersihan dan lain sebagainya, alat-alat dan sebagainya semuanya adalah menjadi tanggung jawab Ibu Elok Budianti SPD. Kiranya itu, masih ada satu lagi, Nah, satu lagi adalah Bapak Sugeng SH. Dia diberi jabatan sebagai koordinator tenaga administrasi sekolah. Beliau adalah yang mengatur kinerja Bapak Ibu yang ada di TU. Kalau dulu dikenal dengan TU ya, sekarang di TAS namanya, Tenaga Administrasi Sekolah. Mohon maaf, kali ini belum bisa dikenalkan satu persatu tenaga administrasi sekolah yang ada karena kerepotan mencari fotonya belum ketemu. Jadi nanti bisa kapan-kapan dikenalkan ya. Siapa saja yang ada di tata usaha, siapa saja yang ada di dalamnya belum sempat kami kenalkan. Oke.
Itu saja anak-anakku yang bisa saya sampaikan dalam materi pengenalan stakeholder, pengenalan orang-orang yang diberi jabatan di SMP Negeri 2 Balapulang. Mudah-mudahan dari tayangan-tayangan tadi kalian sudah bisa kenal satu persatu yang ada di SMP Negeri 2 Balapulang, termasuk jabatannya. Jangan sampai melupakan wajah-wajahnya ya, yang ganteng dan cantik tadi. Lihat satu persatu, tadi sudah. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap menjaga kesehatan ya, prokes tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam keadaan yang sehat di lain waktu. Belajar. Bajunya juga warna biru. Iya. Errore, jauh error, sa. Ini orang bisa konten. Ya, cek. Kita kembali lagi. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Bapak Muzayin berkaitan dengan pengenalan stakeholder. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ih, Ini nggak bawa 6, ini nggak bawa 7 piro, Pak. Oh guys. ya Unut. Ya, mohon perhatian. Anak-anak yang kami cintai, mohon perhatian dulu sejenak. Ya. Tolong HP kalian sudah? Ya, coba. Cek sudah. Ya. Ya. Ya, untuk peserta MPLS tolong HP kalian difokuskan dulu pada gambar kalian, jangan dirubah-ubah ya, supaya teman kalian dan kami bisa melihat dengan baik. Ya. Diikuti acara MPLS ini dengan seksama. Nah, untuk materi berikutnya itu pengenalan kurikulum sekolah. Ya, untuk pengenalan kurikulum sekolah nanti Share. akan di-share ya melalui grup WA, grup WhatsApp kelas. Jadi kurikulum SMP Negeri 2 Balapulang ya, itu nanti sudah di-share di grup WA kelas 7. Nanti kalian bisa membuka materi-materinya di situ. Nah, kemudian acara berikutnya, kegiatan berikutnya, pengenalan muatan lokal sekolah. Nah, ini muatan sekolah di SMP Negeri 2 Balapulang itu apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ilman Maulana Syahbani SPD. Ya.
muatan atau mulok ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ilman Maulana Syahbani. Nah, ini sudah hadir di ruangan kita. Nanti kalian ikuti ya penjelasan dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan Bapak Ilman. Ya, wis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 7 yang baru. Alhamdulillah wa syukurillah untuk kalian semua ya yang untuk kelas 7 yang baru ini sepatutnya kalian bersyukur sudah diterima dan menjadi bagian keluarga besar SMP Negeri 2 Balapulang. Sebelumnya tidak usah perkenalan ya, tadi sudah diperkenalkan di awal tadi ya, pas materi pengenalan warga sekolah ya. Ya, nama saya Pak Ilman Maulana Syahbani, biasa dipanggil Pak Ilman. Saya mengajar ya berkaitan dengan muatan lokal ini ya anak-anak. Jadi saya mengajar untuk mapel utamanya itu adalah bahasa Jawa ya. Dan untuk mapel saya juga mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 7H. Di sini ada yang dari kelas 7H? Ada tidak? Ada ya, ini saya anggap ada. Nah, di sini untuk kali ini Pak Ilman akan menjelaskan, saya akan menjelaskan di MPLS ini saya akan menjelaskan terkait materi pengenalan muatan lokal sekolah, baik sebagai mata pembelajaran berdiri sendiri maupun muatan lokal terintegrasi pada mata pelajaran lain. Jadi sebelumnya, anak-anakku, sebelum saya jelaskan baik dari segi pengertian, tujuan, fungsi maupun muatan lokal yang ada di SMP Negeri Balapulang ini, para siswa untuk kelas 7 di sini ada kelas 8 tidak, Pak? Kelas 8, kelas 9. Mungkin ya kalau misalkan ada nanti saya juga sekaligus menjelaskan kepada kelas 8, kelas 9 juga. Nah, ini nanti kalian untuk muatan lokal sendiri anak-anak, kalian sebelumnya jangan beranggapan dulu bahwa muatan lokal itu sebuah nama mata pelajaran ya. Jadi misalkan kalian menganggapnya mapelnya muatan lokal gitu. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Karena muatan lokal misalkan kalian ditanya oleh bapak ibu kalian atau misalkan ditanya ya, misalkan hari ini kalian tadi belajar apa gitu misalkan. Terus kalian menjawabnya mulok. Nah, itu mulok atau muatan lokalnya itu apa? Mata pelajaran apa? Karena nanti di sini saya akan jelaskan pengertian mulok itu sendiri itu seperti apa ya. Jadi di sini mulok itu bisa sebagai mata pembelajaran yang berdiri sendiri ya. Jadi di sini muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak bisa dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Jadi di sini ada mata pembelajaran muatan lokal itu yang berdiri sendiri. Jadi tidak bisa dicampur dengan mata pelajaran yang lain gitu ya anak-anak. Nah, ini kalau di SMP 2 Balapulang ada mapel bahasa Jawa itu ya. Kemudian pengertian mulok, selanjutnya Pak. Pengertian mulok sebagai mata pelajaran yang terintegrasi pada mata pelajaran yang lain. Nah, ini
kalau kalian waktu SD ya, mungkin kalau waktu SD kan kalian sudah pernah mendapatkan mulok juga ya, mungkin ya bahasa Jawa gitu ya. Nah ini untuk di SMP nanti itu ada mata pelajaran yang mulok, yang mata pelajaran ini terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi mulok sebagai pembelajaran juga dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seni budaya, PJOK ya, atau prakarya. Nah ini maksudnya apa? Integrasi itu apa sih Pak? Integrasi itu eh, pembauran atau pencampuran gitu ya anak-anak. Jadi mungkin ada pelajaran yang mengambil dari apa, misalkan mencampurkan dengan pelajaran yang lain itu bisa. Tapi kalau yang berdiri sendiri tadi itu tidak bisa ya anak-anak ya, tidak bisa dicampurkan. Misalkan apa, misalkan matematika dengan seni budaya gitu dicampuran ya, itu tidak bisa. Tapi kalau yang mulok diintegrasikan dengan mata pelajaran lain mungkin bisa. Misalkan di olahraga ada misalkan pengukuran berat badan, tinggi atau tinggi siswa gitu atau tinggi seseorang itu, misalkan itu kan berarti dikaitkan dengan matematika ya. Itu mungkin yang apa, bisa memunculkan mata pelajaran baru atau kurikulum baru yang namanya statistika atau yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan seni budaya, tadi ya Pak Ilman jelaskan yang terkait dengan potensi atau ciri khas yang ada di daerah kita, terutama di daerah Kabupaten Tegal gitu. Misalkan seni budaya, oh ada Pak, ada kesenian di Tegal yang sangat mempunyai ciri khas, misalkan tarian, sebuah tarian ya, bisa juga tarian apa, tari topeng endel gitu misalkan ya. Belum. Eh, Kemudian untuk prakarya, misalkan diintegrasikan, dicampurkan dengan mata pelajaran yang lainnya mungkin bisa dengan eh, bidang apa, misalkan mapel ekonomi atau yang lain, sehingga menjadi mulok yang namanya kalau di SMA atau di SMK itu ada yang namanya prakarya kewirausahaan. Tapi kalau di SMP ini tidak ada ya, yang hanya prakarya saja. Nah, selanjutnya apa? Kemudian untuk mulok ini mempunyai landasan kurikulumnya atau ada peraturannya anak-anak ya, ada dasarnya ya, ada perundang-undangannya ya, undang-undangnya. Jadi di sini kalau untuk yang peraturan sesuai dengan Permendikbud ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini nomor 79 tahun 2014 itu tentang muatan lokal kurikulum 2013. Jadi ini sebuah kewenangan dari pusat ya anak-anak ya. Ini dari pusat sana. Kemudian mulok itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, kalau ini mapel mulok, maksudnya mapel yang di apa namanya, kayak bahasa Jawa itu ya, itu kewenangan yang diberikan kepada daerah. Ya, daerah itu daerah mana? Ya, daerah Tegal misalkan contohnya ya. Terus kalau misalkan Pak di daerah Tegal ada kok Pak di misalnya di MI ya, sekolah yang khusus madrasah itu ya, ada muloknya nggak ada. Misalkan bahasa Jawa ada Pak, tapi ada mulok yang lain. Ya itu bisa saja itu kan diserahkan atau punya kewenangan sendiri terhadap sekolah itu dan daerah itu sendiri. Misalkan di madrasah itu ada yang namanya tentang berkaitan dengan cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar itu ya, sesuai tajwid itu kalau tidak salah Pak Ilman pernah tahu gitu loh, misalnya. Dulu waktu saya mengajar di MTS juga ada itu muatan lokal terkait membaca Al-Qur'an itu. Nah, kalau kalian mungkin SD atau MI gitu ya, mungkin juga ada MI. Kemudian tujuan muatan lokal. Nah, ini untuk tujuan muatan lokal itu pembelajaran dan kurikulum muatan lokal dilaksanakan dalam rangka mengenalkan dan mewariskan nilai karakteristik suatu daerah kepada siswa. Itu ya, tadi contohnya sudah saya jelaskan ya, seni budaya misalkan apa sih yang paling menjadi ciri khas, terus prakarya gitu apa, kemudian bahasa Jawa itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau bahasa Jawa nanti saya jelaskan di eh, bagian yang slide terkait dengan
yang ada di SMP 2 Balapulang ini. Kemudian selain itu muatan lokal juga untuk mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajaran muatan lokal. Kemudian tujuan pembelajaran muatan lokal bagi siswa menurut kurikulum yang ada di pusat ya, ini tahun 2007 itu mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya, memiliki bekal kemampuan dan keterampilan juga pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Kemudian memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai aturan yang ada yang berlaku di daerahnya serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional ya. Kemudian menyadari lingkungan dan masalah yang ada di masyarakat dan bisa membantu mencari pemecahannya ya. Lanjut, Pak. Nah, kemudian ini ada fungsi muatan lokal. Nah, ini tadi fungsi penyesuaian ya, anak-anak ya. Ini disesuaikan dengan daerah sekitar atau daerah misalkan muatan lokal di daerah Kabupaten Tegal bisa saja beda dengan muatan lokal yang ada di misalkan di tetangga kita ya di Brebes atau di tapi mungkin yang misalkan apa apalagi di daerah yang di luar Jawa misalkan mungkin bisa muatan lokal berbentuk bahasa daerah juga mungkin tapi bahasanya bahasa Sunda misalkan di Jawa Barat itu ya anak-anak ya. Di Aceh misalkan gitu mungkin muatan lokalnya bisa menggunakan bahasa daerah berupa bahasa Aceh gitu misal itu. Kemudian fungsi integrasi yaitu siswa merupakan bagian dari masyarakat. Nah, kalian ini juga diharapkan setelah nanti lulus dari sekolah itu bisa menerapkan potensi yang potensi yang ada yang pernah kalian terima, pernah kalian pelajari di sekolah itu diharapkan bisa diberikan kepada masyarakat ibaratnya kayak sumbangan pengetahuan lah terkait itu ya. Kemudian fungsi perbedaan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan sedikit terkait fungsi perbedaan yaitu perbedaan muatan lokal ya di suatu daerah. Nah, dan perbedaan apalagi yang paling relevan atau yang paling kaitannya erat dengan kalian ya ini dengan minat, bakat dan kemampuan yang ada yang dimiliki oleh kalian. Gitu ya anak-anak ya. Pak. Nah, pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di sekolah ini tadi sudah saya paparkan sebelumnya itu ada di SD ya di sekolah dasar. Mungkin waktu kalian SD pernah menerima bahasa daerah juga ya anak-anak ya, mempelajari bahasa daerah gitu ya. Kemudian di Madrasah Ibtidaiyah juga mungkin sudah pernah maksudnya menerima yang namanya pelajaran bahasa daerah khususnya bahasa Jawa. Kemudian sekolah menengah pertama. Nah, ini kalian menginjak di jenjang menengah pertama ya. Sekolah menengah tadi kalau yang SD ini pra menengah ya. Kalau yang ini kalian menginjak di menengah pertama dan nanti kalau kalian lulus juga akan menginjak di menengah atas. Itu nanti juga akan mendapatkan mulok ya. Bisa saja nanti muloknya tidak hanya satu, bisa saja nanti dua. Tapi kalau di SMP 2 Palapulang ini sementara mulok itu baru satu ya. Kalau prakarya, Pak Ilman katakan prakarya itu dikatakan mulok, belum bisa dikatakan sebagai mulok karena itu dari pusat. Tapi untuk prakarya sendiri itu untuk mulok itu bisa dikatakan sebagai atau mulok dan prakarya dan seni budaya itu bisa dikatakan sebagai terintegrasi dengan ini ya mulok sendiri itu ya anak-anak. Kemudian sekolah menengah kejuruan atau SMK itu tadi saya pernah menjelaskan terkait mulok mungkin ada ya di SMK yang namanya PKWU atau prakarya kewirausahaan materinya itu ya mata pelajarannya itu. Kemudian menurut
peraturan Kemendikbud nomor sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Kemudian menurut peraturan Kemendikbud nomor 81A tahun 2013, pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan itu yang pertama, muatan lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas. Nah, ini contohnya tadi bahasa Jawa gitu ya. Terus di setiap jenjang kelas harus, tapi biasanya ada juga yang mulok itu misalkan hanya 1 tahun tok, misalkan di kelas 1 gitu Pak, misalkan ya ada. Atau setiap jenjang kelas dari kelas 7, 8, 9 itu juga ada seperti bahasa Jawa gitu ya. Kemudian dari tingkat prasatuan pendidikan tadi itu ya anak-anak ya SD hingga satuan pendidikan menengah ya kayak SMP atau MTS, kemudian SMA atau SMK atau MA gitu ya. Khusus pada jenjang prasatuan pendidikan, muatan lokal tidak berbentuk sebagai ini ya. Terus kemudian muatan lokal dilaksanakan sebagai ini tadi yang hanya opsi, ini yang poin pertama ini hanya opsi atau pilihan. Kemudian yang kedua, muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain dan atau pengembangan diri. Jadi kalau yang pelajaran tersendiri ya contohnya di SMP 2 Palapulang ini hanya satu, yaitu mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian kalau yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain ya mungkin kalian nanti di SMP 2 Palapulang ini kan akan menerima 11 mapel kalau tidak salah ya. Yang satu sebagai mulok, ya muatan lokal ya. Yang 10 itu mungkin mapel sendiri yang di dalamnya mungkin bisa diintegrasikan dengan mulok ya. Contohnya tadi seni budaya gitu ya. Misalkan potensi yang ada di daerah sini diajarkan di mata pelajaran seni budaya ya bisa gitu. Atau prakarya, di sini ada apa sih potensi apa sih di Tegal gitu, misalkan kayak oh Pak, Pak ada penghasil produksi ini Pak, jamu di WKJ sana. Ya itu bisa saja nanti di prakarya itu membahas tentang itu ya, pengolahan jamu itu. Tapi ingat seni budaya itu tadi bukan salah satu mulok yang tapi mulok yang berdiri sendiri ya. Maaf, mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jadi bukan mulok. Yang mulok di sini adalah bahasa Jawa. Kemudian berikutnya, alokasi waktu yaitu 2 jam. Nah ini sama, di sini bahasa Jawa juga diajarkan 2 jam ya anak-anak. Apabila muatan lokal berupa mata pelajaran khusus ya. Jadi bahasa Jawa itu mata pelajaran khusus. Kemudian muatan lokal dilaksanakan selama 1 semester. Nah tadi Pak Ilman sudah jelaskan kalau ada yang dilaksanakan selama 1 semester saja atau yang 1 tahun atau bahkan sampai selama 3 tahun. 3 tahun ya kalian berarti kelas 7, 8, 9 gitu ya. Nah, proses pembelajaran muatan lokal mencakup 4 aspek yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, pemahaman, psikomotor, terkait praktek ya nanti anak-anak ya. Psikomotor dan action ini terkait praktek ya. Nanti juga ada penilaiannya itu ya. Begitu. Jadi untuk yang kognitif dan afektif ini nanti masuk ke tetap ada penilaian yang namanya nilai pengetahuan. Dan psikomotor dan action ini nanti dinilai keterampilan. Begitu. Nah dulu waktu ini hanya cerita sedikit ya. Dulu waktu Pak Ilman masih SD itu ada yang namanya mata pelajaran keterampilan anak-anak. Keterampilan atau kerajinan anak-anak. Nah itu masuk ke dalam muatan lokal itu ya. Tapi sekarang karena kurikulumnya sudah baru ya, ini muatan lokal diserahkan ke daerah masing-masing. Selanjutnya Pak. Kemudian penilaian ini tadi sudah saya ini ya, bisa berbentuk unjuk kerja ya, ini nanti unjuk kerja bagaimana produk. Nah ini produk misalkan kalau dalam mapel bahasa Jawa itu misalkan produk kalian mau ngarang cerita legenda, bukan cerita legenda, misalkan cerita yang ada di daerah kalian, misalkan terjadinya sebuah desa gitu bisa, itu bisa. Atau membuat puisi keguritan dalam bahasa Jawa itu kan bisa. Atau puisi daerah yang mengangkat tentang Tegal, ya puisi pakai bahasa Tegalan itu juga bisa. Ya.
Kemudian satuan pendidikan bisa menentukan satu atau lebih jenis bahan kajian mata pelajaran muatan lokal. Nah, ini nanti kalian jelas ada nanti ya, kayak Pak Ilman kan juga membuat, kan karena masuk ke kurikulum sih anak-anak ya. Jadi nanti ada satuan pendidikan ininya yang menyelenggarakan ya, atau yang menentukan satu atau lebih jenis bahan kajian mata pelajaran muatan lokal. Kemudian penyelenggaraan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah ini ya, daerah Tegal ya khususnya. Kemudian satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus muatan lokal bisa bekerja sama atau menggunakan tenaga pihak lain. Nah, ini tadi contohnya misalkan prakarya bisa dikatakan sebagai muatan terintegrasi dengan muatan lokal. Misalkan ya bisa saja bekerja sama dengan tenaga pihak lain ya, contohnya tadi di produksi pengolahan jamu misalnya gitu. Atau misalkan seni budaya bekerja sama, atau misalkan seni budaya bekerja sama dengan komunitas seniman tari gitu di Tegal, itu juga bisa. Begitu ya anak-anak ya. Jadi bisa terintegrasi. Tolong Pak. Selanjutnya aku doain enggak. Kemudian nah ini anak-anak, saya jelaskan sedikit terkait muatan lokal yang ada di SMP 2 Palapulang ya. Mapel muatan lokal di SMP 2 Palapulang yaitu mapel bahasa Jawa. Mungkin kalian sudah pernah menerimanya di SD gitu ya. Nah, ini mapelnya wajib. Kemudian berdiri sendiri ya. Bahasa Jawa itu ya berdiri sendiri. Kenapa? Karena berdasarkan kenapa? Oh ya, Pak Ilman mau ini juga. Kenapa kok bahasa Jawa kok jadi muatan lokal, Pak? Nah, karena apa? Di Tegal itu kan punya yang namanya dialek ya anak-anak ya, dialek Tegal gitu ya. Nah, itu nanti pun kalian ketika sudah mulai aktif atau sudah mulai pembelajaran itu juga akan memperoleh yang namanya bahasa Jawa itu mempelajari dialek Tegal. Jadi kayak membandingkan dialek Tegal dengan bahasa Jawa Pakunya bagaimana gitu ya. Nah, itu potensi yang ada di sini. Terus kayak sastra Tegalan itu nanti juga saya ajarkan di mapel bahasa Jawa ini, di muatan lokal bahasa Jawa ini. Kemudian memiliki instrumen pembelajaran ya, tadi saya juga sudah saya jelaskan yang sebelumnya, yaitu ada instrumen pembelajaran ya, kayak kalian bukunya sudah ada gitu. Terus penilaiannya, aspek penilaiannya juga sudah ada ya. Kalian tugas misalkan mengumpulkan tugas-tugas atau praktek gitu ya. Di bahasa Jawa juga ada prakteknya nanti ya. Itu juga ada. Nah, diajarkan 2 jam pelajaran. Nah, bahasa Jawa juga dalam 1 minggu 2 jam pelajaran. Begitu ya. Nah, apakah ada mapel muatan lokal lain di sekolah SMP 2 Palapulang ini? Jawabannya tidak ada ya anak-anak. Tidak ada. Hanya tadi bahasa Jawa. Yang lainnya mungkin di mapel 10 mapel ya. Jadi misalkan kalian ada 11. Yang satu sebagai muatan lokal, yang 10 itu hanya mapel umum ya, atau mapel istilahnya yang berdiri sendiri. Mungkin diintegrasikan dengan muatan lokal itu tadi juga bisa ya anak-anak. Baik, hanya itu saja yang bisa Pak Ilman sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah-salah kata ya anak-anak, atau mungkin kurang jelas, nanti bisa tanyakan langsung saja ke Pak Ilman terkait mulog ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Ya, demikian tadi penjelasan dari Bapak Ilman Maulana Syahbani, SPD.
ya, pengenalan muatan lokal di SMP Negeri 2 Balapulang, ya Bapak Ilman Maulana Syahbani itu salah satu pengampu mapel bahasa Jawa atau mulok, ya orangnya masih muda, ya ganteng, ya itu ya coba nanti kalian bisa ketika nanti sudah tatap muka bisa halo ya bisa nanti berkenalan lebih jauh lagi dengan Bapak Ilman Maulana Syahbani SPD MPD ya. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia untuk acara berikutnya. Oh ya, sekedar mengingatkan kembali ya bagi kalian yang belum mengisi daftar hadir ya. Bagi yang belum mengisi daftar hadir silakan klik link yang sudah ada di share di grup WA ya kelas 7. Silakan untuk mengisi daftar hadir kalian ya. Untuk acara berikutnya sudah selesai. Ya, untuk acara hari ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kita tutup acara ini ya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian saya mengingatkan kembali setiap kalian mau mengikuti MPLS, pastikan yang pertama ya mengenakan seragam ya. Kemudian tentukan dulu ruangannya ya, pencahayaannya harus jelas ya. Kemudian ketika kalian mengikuti MPLS mohon untuk bersikap tingkah laku yang baik ya, tidak ada coretan apapun atau yang lainnya. Kemudian kalian duduk tenang, pastikan HP kalian tidak diubah-ubah ya. Maksudnya diubah itu digerak-gerakan gitu. Jadi ketika kalian mau mengikuti Zoom meeting MPLS, pastikan posisi HP kalian, layarnya, kemudian kalian coba duduk di depan kamera HP kalian, setengah badan. Nah ya, kemudian kalian duduk yang tenang. Ya, masih tadi saya melihat pada kalian duduk di kursi, kemudian kakinya masih ya intinya belum tenang ya. Begitu ya. Jadi cobalah kalian untuk mengikuti MPLS ini dengan sikap ya, kemudian tingkah laku yang baik, kemudian berbicara dengan yang sopan, kemudian berkaitan dengan chat ya, chat yang ada di maksudnya chattingan yang ada di Zoom ya. Bisa kalian pergunakan ya manakala kalian ada trouble atau gangguan berkaitan dengan Zoom MPLS ini ya. Contohnya misalkan kalian terkendala dengan gambar yang ada di HP kalian atau suara yang ada di HP kalian tidak bisa digunakan, kalian boleh chatting ya. Itu maka kami akan membalasnya bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dan menampilkan gambar ya. Contoh misalkan kalau suaranya tidak ada, kalian bisa menggunakan handset kalian ya menggunakan handset HP. Maka untuk chatting tinggalkan chatting yang tidak penting atau menyapa teman kalian yang tidak perlu ya. Chatting digunakan apabila kalian menemui hal-hal hambatan, trouble berupa gambarnya hilang, tidak ada atau maksudnya tidak tampil atau suaranya tidak terdengar dan lain sebagainya. Itu saja ya himbauan dari kami. Untuk acara MPLS tinggal besok pagi insya Allah tanggal 14 Juli 2021. Pastikan kalian mengikuti MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi lagi, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan kalian mengisi daftar hadir ya. Kemudian untuk acara berikutnya untuk besok pagi ya. Untuk acara besok pagi kegiatannya apa saja atau jadwalnya. Yang pertama nanti
menumbuhkan motivasi dan semangat belajar. Bagaimana sih caranya untuk memotivasi dalam diri kalian masing-masing dan bagaimana cara menumbuhkan semangat kalian untuk belajar. Kemudian materi berikutnya yaitu berkaitan dengan etika komunikasi. Bagaimana kita tata cara menyapa, berbicara ya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian yang materi berikutnya untuk besok pagi yaitu pengenalan jenis ekstrakurikuler. Nah, nanti untuk ekstrakurikuler ini diharapkan kalian mengisi form ya yang disediakan, kalian minatnya ekstra apa? Ekstrakurikuler apa? Ya, di Esperoba nanti ada kalau tidak salah ada 13 ekstra. Ya, tentukan kalian minat kalian ya itu di bidang apa, ekstra apa. Contohnya misalkan kalian menginginkan karate. Nah, di sini ada ya, di Esperoba SMP 2 Balapulang menyediakan ekstra karate ya. Bagi kalian yang suka nyanyi, misalkan kalian boleh ya di sini ada ekstra vokal. Kalian mau mengikuti drum band, ada di sini di Esperoba, di SMP 2 Balapulang, ekstra drum band dan lain sebagainya ya. Nanti kalian mengikuti atau mengisi form pilihan ekstrakurikuler ya nanti diisi dan nanti di-share melalui grup WhatsApp kelas. Materi berikutnya yaitu pengenalan himne dan mars SMP Negeri 2 Balapulang. Jadi mars dan himne, nah di SMP 2 Balapulang seperti apa sih? Nah himnenya, marsnya di SMP Negeri 2 Balapulang nanti akan kami kenalkan. Ya, itu untuk besok pagi ya, insya Allah hari Rabu tanggal 14 Juli. Kemudian berikutnya pemberian wawasan terhadap macam-macam literasi, ya antara ini baca dan tulis, ya sains, numerasi, digital finansi, budaya dan kewarganegaraan serta protokol kesehatan. Ya. Kemudian yang terakhir penutupan MPLS. Nah itu sebagai materi-materi yang insya Allah untuk besok pagi hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 ya. Pastikan karena di sini masih masa pandemi, saya mengingatkan untuk diri sendiri dan kalian semua jaga kesehatan, kemudian pastikan protokol kesehatan dijalankan ya, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan ya dan lain sebagainya, minum minuman multivitamin dan lain sebagainya. Oke. Baik. Untuk hari ini kami MPLS SMP Negeri 2 Balapulang kami akhiri, tapi sebelum MPLS hari ini diakhiri, mohon kalian untuk bisa berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya apa? Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, silakan kalian berdiri anak-anak. Iya, berdiri ya. Ya. Dengan berakhirnya kita menyanyikan lagu nasional untuk MPLS hari ini Selasa 13 Juli 2021 kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daftar hadirnya ya. Sendal kain. Kakak ngendi kakak? Ya. Kakak. Hello guys. Recording stopped.